Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 kelas 2B D3 Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar pengolahan citra digital. Next. Pertama-tama kita perkenalkan anggotanya dulu. Dimulai dari saya, Muhammad Rehan Pratama dengan 3 digit NIM akhir 055. Nama saya Dafal Gifari dengan 3 digit NIM akhir 038. Nama saya Trisnardi Fatur Ramdan dengan 3 digit NIM akhir 062. Oke. Pertama-tama kita akan membahas apa itu deteksi objek real time. Next. Nah, jadi deteksi objek real time itu merupakan kemampuan komputer untuk mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam gambar atau video secara instan. Deteksi objek real time ini penting dalam berbagai aplikasi seperti keamanan, otomasi, kesehatan, hingga ke retail. Nah, selanjutnya mengenai tantangan inferensi AI di Edge. Nah, model AI modern, khususnya untuk deteksi objek, itu seringkali membutuhkan daya komputasi yang tinggi, di mana hal ini akan membatasi penerapan di perangkat Edge atau dalam artian perangkat yang dekat dengan sumber data, tapi bukan cloud, karena keterbatasan sumber daya. Nah, mengapa Orange Pi 5 ini menjadi solusi? Yang pertama itu ada SBD and NPU, di mana di dalam Orange Pi 5 ini terdapat single board computer dengan neural processing unit atau NPU yang dedicated sehingga bisa menawarkan resource untuk deteksi objek lebih terjangkau. Kemudian Orange Pi 5 juga karena dengan NPU-nya itu bisa melakukan komputasi AI yang signifikan dalam ukuran dan konsumsi daya yang cukup kecil. Nah, selanjutnya untuk tujuan proyek ini, yang pertama kita akan mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja model deteksi objek menggunakan YOLO V8 pada perangkat komputasi Orange Pi 5, kemudian mendemonstrasikan inferensi deteksi objek secara real time pada perangkat Edge Orange Pi 5. Yang ketiga itu memanfaatkan NPU Neural Processing Unit yang terintegrasi pada Orange Pi 5 untuk akselerasi performa AI. Dan yang terakhir itu menganalisis metrik kinerja seperti frame per second dan latency-nya dari model yang telah dikonversi dan menyajikan visualisasi hasil deteksi yang efektif dan mudah dipahami. Mengenai konsep dasar YOLO, YOLO itu merupakan sebuah arsitektur deep learning yang cukup revolusioner dalam dunia deteksi objek, di mana berbeda dengan metode tradisional, YOLO ini memprediksi bounding box dan probabilitas kelas objek dalam satu kali forward pass melalui jaringan. Inilah alasan mengapa YOLO itu disebut sebagai you only look once. Nah, untuk keunggulan utamanya, yang pertama itu dari segi kecepatannya itu sangat cepat, yang dimana hal ini tuh sangat penting untuk aplikasi yang berbeda real time. Kemudian secara akurasinya cukup kompetitif dengan metode yang lain. Dan yang terakhir itu secara efisiensi, dia hanya memakai komputasi yang sedikit dibandingkan arsitektur yang lain. Baik, mengapa kami menggunakan YOLO versi 8? YOLO versi 8 ini adalah salah satu iterasi dari keluarga YOLO yang dikembangkan oleh Ultralytics, di mana dia ini menawarkan peningkatan dalam kecepatan inferensi dan akurasi dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Selain itu juga memberikan dukungan yang lebih baik untuk ekspor ke berbagai format inferensi, termasuk yang kompatibel dengan
NPU atau Neural Processing Unit. Selanjutnya, dalam menggunakan ini kami perlu melakukan training terlebih dahulu. Kenapa? Karena meskipun, sudah tersedia yaitu model pre-train dalam versi 8 ini, yang dapat digunakan untuk aplikasi spesifik dengan objek atau lingkungan yang unik, kami juga tetap perlu melakukan, pelatihan ulang atau fine tuning, supaya model ini dapat mengenali objek-objek, objek-objek dari dataset, custom dengan akurasi yang tinggi. Dataset yang kami gunakan dalam melakukan fine tuning ini kami dapatkan dari, RoboFlow, yaitu dengan judulnya adalah Waste Detection Computer Vision Project, yang mana di dalamnya ini memuat ribuan gambar-gambar, sampah yang telah, dilakukan ke klasifikasi dan anotasi. Selanjutnya, nah sebelumnya di sini ada kami menggunakan model awal yaitu YOLO V8N.PT, sebagai dasar agar, pelatihannya cepat dan meningkatkan efisiensi pelatihannya. Kami menggunakan dataset custom yaitu yang sebelumnya menggunakan dari RoboFlow Universe yang telah dianotasi dan diatur dalam format YOLO. Dalam melakukan proses fine tuning, kami melakukan 50 epoch pelatihan lanjutan pada gambar yang berukuran 640 kali 640 pixel dengan batch size 16. Kami juga memanfaatkan akselerasi GPU yaitu dengan device sama dengan 0 untuk kecepatan optimal. Di antara parameter penting, yang kami gunakan yaitu optimizer, ini otomatis dipilih untuk melakukan penyesuaian bobot, laju pembelajaran atau learning rate. Kami juga melakukan penyesuaian secara dinamis untuk mendapatkan konvergensi yang optimal. Selanjutnya ada data augmentation, yaitu otomatis aktif untuk meningkatkan generalisasi model. Kemudian ada juga regularisasi gunanya untuk mencegah overfitting. Dan terakhir ada early stopping, yaitu akan melakukan secara otomatis menghentikan pelatihan jika performa tidak meningkat. Selanjutnya, nah ini adalah dalam pelatihannya, di mana setelah dilakukan pelatihan ini akan menghasilkan model akhir yang kami namai PT yang siap untuk digunakan dalam inferensi klasifikasi sampah. Nah, dari klasifikasi yang kami lakukan, ini juga berdasarkan dari dataset yang kami dapatkan dari RoboFlow ini, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu recyclable atau dapat didaur ulang, non-recyclable, tidak dapat didaur ulang, atau hazardous, yaitu berbahaya untuk lingkungan. Contohnya mulai dari kardus, botol plastik, kertas yang dapat digunakan kembali, kemudian ada kantong kresek, sedotan. Kemudian juga berbahaya itu misalkan ada baterai, lampu, dan kaleng cat. Selanjutnya, nah di sini adalah hasil dari training yang kami lakukan menghasilkan sebuah matrix confusion, di mana di sini sangat berguna untuk mengetahui performa dari model yang telah kami latih. Yaitu di sini dapat dilihat bahwa setelah melakukan pelatihan ini, model ini dapat mengenali objek-objek atau sampah-sampah yang telah kami definisikan sebelumnya, di mana dapat dilihat dengan tingginya nilai dalam diagonal utama yang mendekati dengan 1 begitu. Maka dengan ini akan sedikit kasus di mana model yang kami gunakan ini salah mengklasifikasikan satu jenis sampah menjadi jenis yang lainnya. Selanjutnya adalah kurva PR curve atau precision recall curve, di mana di sini akan menggambarkan bahwa sebuah model ini dapat mencapai presisi yang tinggi bahkan pada recall yang tinggi. Bentuknya di sini adalah seperti kotak, di mana di pojok kanan atasnya itu membentuk kotak, di mana di sini adalah artinya performa model kami ini kuat dan seimbang di bagian precision dan recall-nya. Selanjutnya adalah kurva F1 score. Di sini menandakan ambang batas kepercayaan optimal, di mana model ini mencapai keseimbangan terbaik antara presisi dan recall, yang mana dapat dilihat pada grafik ini semua kelas itu mencapai puncak F1 score yang sangat tinggi, itu mendekati 0,9 pada rentang confidence threshold tertentu, yaitu di sekitar 0,7 atau 0,8. Yang mana hasilnya ini adalah
model yang sangat akurat itu atau memiliki presisi yang tinggi dan mampu mengklasifikasikan sebagian besar objek itu atau recall-nya tinggi untuk di setiap kelasnya. Selanjutnya kami dalam proyek ini kami juga mengintegrasikan programnya dengan Fast API. Mengapa? Karena Fast API ini cepat, mudah digunakan, dan juga mendukung operasi asinkronus untuk menangani permintaan secara efisien. Perannya ini adalah menyediakan interface agar material deteksi sampah ini dapat diakses dan digunakan oleh aplikasi lain, juga menyajikan hasil deteksi yaitu gambar dengan bounding box dan klasifikasi jenis sampah secara real time. Dari Fast API ini kami memiliki 4 endpoint utama, yaitu yang pertama ada detect dengan metodenya adalah post, di mana di sini akan menerima gambar input yaitu melalui upload file, kemudian juga menjalankan inferensi YOLO pada gambar tersebut, mengklasifikasi sampah yang terdeteksi, kemudian mengembalikan gambar hasil deteksi dengan bounding box-nya dan klasifikasi jenis sampah dalam format JSON. Selanjutnya adalah video feed dengan metodenya adalah get, yaitu di sini fungsinya adalah membuat stream video real time dari webcam, kemudian menjalankan inferensi YOLO pada setiap frame video dan mengirimkan frame yang sudah diproses kembali ke front end dalam format MJPEG stream. Selanjutnya adalah webcam classification, di mana di sini adalah sebagai endpoint terpisah untuk mendapatkan hasil klasifikasi sampah terbaru dari stream webcam secara real time dalam format JSON, yang mana memungkinkan front end nantinya dalam menampilkan teks klasifikasi secara dinamis. Kemudian terakhir adalah stop webcam backend, di mana di ini fungsinya hanya untuk menerima sinyal dari front end untuk menghentikan stream webcam yang sedang berjalan agar sumber daya dapat dikelola secara efisien. Nah, ini Baik, selanjutnya ini merupakan dari hasil halaman web menggunakan Fast API yang telah kami buat. Di sini terdapat dua fitur utama, yaitu yang pertama ada upload image, lalu yang kedua adalah live webcam detection. Untuk upload image sendiri, nantinya pengguna dapat melakukan mengunggah sebuah gambar yang berisi sampah, nantinya sistem akan dapat mendeteksi sampah tersebut dan memunculkan label klasifikasinya. Sama juga dengan fitur live webcam, namun perbedaannya di sini kita menggunakan real time kamera, di mana nantinya dapat langsung mendeteksi secara langsung objek yang ada dalam video yang kita rekam ini dan akan memunculkan label berupa resizable atau non-resizable dan juga hazardous. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke setup Orange Pi 5 Pro serta kendala dan solusinya. Nah, karena kita akan melakukan konversi dari model .pt ke model RKNN, kami perlu melakukan setup terlebih dahulu pada perangkat Orange Pi 5 Pro-nya. Nah, karena kami baru pertama kali memegang perangkat Orange Pi 5 Pro ini, tentunya kami mengalami beberapa kesulitan saat melakukan setup, di mana untuk menyalakan perangkatnya sendiri saja kami masih merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya kami terlebih dahulu mencari operation system yang support terhadap perangkat ini, yaitu berupa OS Ubuntu, yang dimana saat kita download, file ini bakal berformat img.xyz, yang dimana di sini juga kami mengalami kendala di mana kami malah melakukan injeksi atau flash file OS tersebut tanpa langsung melakukan ekstrak terlebih dahulu. Padahal yang benar itu adalah dari file yang kita download berupa img.xyz, kita harus lakukan ekstrak terlebih dahulu, lalu hasil dari ekstrak tersebut baru kita lakukan flash ke dalam SD card yang telah disediakan. Nah, selanjutnya setelah kami berhasil memflash, kita langsung mencolokkannya ke dalam perangkat Orange Pi 5 Pro. Nah, pada percobaan pertama, kami mengalami kendala di mana operasi sistem yang pertama kali kami install ternyata masih belum stabil, sehingga menyebabkan perangkat Orange Pi ini kadang-kadang suka mati sendiri. Nah, maka dari itu, kami mencari operasi sistem yang memang benar-benar support dari website resmi Orange Pi yang memang sudah stabil. Dan pada akhirnya, kami dapat melakukan setup. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konversi model PT
atau PTorch ke RKNN. Nah, model PTorch ini akan kita lakukan ekspor terlebih dahulu ke dalam format ONNX, yaitu Open Neural Network Exchange, di mana ini tuh berguna sebagai perantara universal. Nah, dari format ONNX, kemudian kita lakukan konversi kembali ke dalam format RKNN menggunakan RKNN Toolkit yang spesifik untuk NPU Rockchip. Nah, karena kita menggunakan perangkat Orange P5 Pro, kita memilih target yang sesuai, yaitu RK3588, karena dari Orange P5 Pro itu sendiri memiliki spesifikasi NPU Rockchip RK3588S. Nah, untuk melakukan konversi ini, ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan RKNN Toolkit 2, di mana kita akan melakukan konversi manual terlebih dahulu dari model PT atau PyTorch, lalu ke model ONNX, dan yang terakhir kita konversi kembali ke model RKNN, di mana di sini kita harus membuat dua file, yaitu dari PT ke ONNX, lalu ONNX ke RKNN. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua dari menggunakan ultralitik, di mana kita langsung dapat mengkonversi dari PyTorch ke RKNN, namun dalam tanda kurung di sini tetap ada proses konversi ke model ONNX, namun hanya dalam satu program saja. Nah, untuk pendekatan ini kami lebih prefer ke yang menggunakan yang ultralitik karena hanya menggunakan satu program saja. Nah, selanjutnya di sini juga kami mengalami kendala saat konversi. Nah, saat melakukan konversi ini dalam mengubah model .pt ke format RKNN, banyak tutorial yang kami ikuti namun berakhir dengan kegagalan, di mana model yang telah kami convert itu malah menjadi rusak dan malah tidak mampu mendeteksi objek sama sekali. Nah, berangkat dari masalah tersebut, kami melakukan analisis yang lebih mendalam dengan mencoba dua skenario konversi, di mana yang pertama kita melakukan dengan kuantisasi. Nah, pada skenario ini, model dikonversi dengan proses kuantisasi, yaitu menggunakan dataset.txt yang merujuk kepada file atau folder gambar dataset yang kita miliki, di mana dia akan mengoptimalkan ukuran dan kecepatan, atau dalam kata kurung kalibrasi. Namun, hasilnya model malah tidak dapat berfungsi dan mendeteksi objek. Lalu yang kedua, kami menggunakan skenario tanpa kuantisasi, di mana kami menerap hasilnya model dari tanpa kuantisasi ini berhasil dikonversi dan dapat mendeteksi objek dengan baik. Nah, dari percobaan kedua tersebut, kami menyimpulkan bahwa kuantisasi menjadi kendala utama dalam keberhasilan konversi model yang kami miliki ke format .rknn, dan konversi tanpa kuantisasi menjadi salah satu solusi yang paling efektif. Nah, selanjutnya di sini setelah kita melakukan konversi modelnya, tentu kita harus melakukan konversi pada program Fast API yang telah dibuat untuk model base.pt sebelumnya. Karena sekarang kita bukan lagi menggunakan ultralitik.yolo untuk inferensi, melainkan menggunakan RKNN Lite, API.rknn Lite, di mana kita akan melakukan inferensi untuk perangkat RKNN. Dan memuat model inference, di mana ini adalah kunci yang membuat deteksi sangat cepat di perangkat Orange P5 Pro. Nah, berikut merupakan perbandingan performa RKNN dengan PC. Di sini bisa terlihat bahwa FPS yang dihasilkan pada personal komputer dengan live detection-nya menghasilkan FPS sebesar 24. Sedangkan dengan RKNN Orange P5 Pro hanya menghasilkan 14 FPS. Kenapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena PC yang saya miliki menggunakan spek yang cukup baik, di mana menggunakan i7 generasi 12 dengan GPU RTX 3050, dan jika disandingkan dengan perangkat Orange P5 Pro, tentu ini sangat berbeda jauh, walaupun perangkat Orange P5 Pro ini memang dikhususkan untuk deteksi AI. Nah, selanjutnya di sini ada kita mencoba menggunakan pada perangkat Ini Orange ada P5 Pro. cardboard, deteksi. Selanjutnya, ini ada botol. Kita bakal coba juga. Ini botol, basic botol. Selanjutnya kita menggunakan perangkat Orange P5. Sedikit kita cek, untuk masuk bisa terlihat di sana ternyata
Selanjutnya kita menggunakan botol. Yap, botol bisa terdeteksi dengan botol. Ya, tadi merupakan hasil dari penerapan pada perangkat Orange P5. Lalu di sini kita lanjut ke bahasan terakhir yaitu kesimpulan, di mana kami dalam proyek ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengembangkan prototipe sistem segregasi sampah cerdas, di mana sebuah model deteksi objek berbasis YOLO versi 8N berhasil dilatih untuk mengenali 22 jenis sampah dan mengklasifikasikannya ke dalam 3 kategori utama dengan performa yang cukup untuk demonstrasi fungsionalitas. Keberhasilan implementasi model ke dalam 2 prototipe aplikasi web yang fungsional, yaitu API dan perangkat Orange P5 Pro, membuktikan kelayakan teknis dan konsep dari solusi yang diusulkan untuk otomatisasi pemilihan sampah. Nah, secara keseluruhan, berdasarkan hasil percobaan kami, desktop PC dengan Intel i7 Gen 12 dengan RTX 3050 Mobile memang memberikan performa dan akurasi FPS yang lebih tinggi dibandingkan Orange P5 Pro dengan model RKNN. Ini sesuai dengan ekspektasi teoritis di mana GPU discrete yang lebih besar dan lebih mahal menawarkan kekuatan komputasi yang lebih besar. Namun, penemuan kunci kami adalah bahwa Orange P5 Pro dengan Neural Processor Unit RK3588S pada perangkat Orange P5 dengan model RKNN yang dikonversi tanpa kuantisasi tetap mampu mencapai akurasi yang tetap tinggi dan kecepatan deteksi yang sangat fungsional dalam batasan perangkat Edge. Nah, ini juga dapat memvalidasi bahwa Orange P5 Pro ini merupakan sebagai platform yang sangat efisien dan efektif untuk aplikasi deteksi objek real-time di lingkungan embedded. Baik, selanjutnya di sini langsung ke kontribusi anggota. Yang pertama dari diri saya sendiri, Dafal Givari. Di sini saya berkontribusi untuk mencari dataset untuk dilakukan training pada model pre-train YOLO 8N.pt untuk menghasilkan model base.pt. Lalu yang kedua melakukan training model. Lalu yang ketiga membuat web versi API untuk menjalankan program deteksi sampah menggunakan model .pt. Lalu melakukan konversi model PT ke RKNN. Lalu membuat web versi API untuk mendeteksi model menggunakan RKNN pada perangkat Orange P5. Dan yang terakhir adalah membuat file IPYNB. Kemudian untuk saya sendiri itu untuk kontribusinya yang pertama itu melakukan eksplorasi program sejenis, yaitu lebih tepatnya pendeteksi sampah, yang dimana ini saya sendiri coba cari di GitHub dan di Kaggle. Kemudian selanjutnya itu melakukan eksplorasi cara kerja dari YOLO V8-nya, kayak bagaimana cara installnya, bagaimana cara integrasi dengan code-nya. Kemudian yang ketiga itu melakukan percobaan program deteksi sampah YOLO V8. Jadi program yang sudah didapat dari GitHub itu coba dijalankan dengan YOLO V8. Dan yang terakhir itu menyusun dokumen proses analisisnya. Dari saya sendiri juga dimulai dari setup perangkat Orange P5 Pro-nya, yaitu meliputi eksplorasi cara penggunaan Orange P5 Pro dengan merujuk ke dokumentasi resminya, kemudian juga setup kabel, SD card dan lainnya, dan instalasi operation system Ubuntu, sehingga akhirnya Orange P5 Pro ini dapat digunakan sebagai perangkat untuk melakukan inferensi menggunakan model RKNN. Kemudian saya juga melakukan konversi model PT atau PyTorch ke RKNN, juga membuat web REST API untuk menjalankan program deteksi sampahnya pada perangkat Orange Pi 5 Pro, dan terakhir menyusun slide presentasinya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.